teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel YSW. Nah teman-teman, hari ini adalah hari yang ketiga di kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ya di tahun 2024 ini. Nah kebetulan saya itu jabatannya pengajar praktik ya, jadi ini bergabung ya, pengajar praktik, fasilitator, pengawas dinas, penanggung jawab kegiatan guru penggerak, dan kepala balai guru penggerak itu ya. Jadi kumpul semua untuk kegiatan ini ya, karena sebelum pelaksanaan ini ya kita harus menyamakan persepsi gitu ya. Nah teman-teman, jadi kegiatan ini padat sekali diadakan dari Kamis sampai hari Minggu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kami bahas di kegiatan ini teman-teman. Masih membahas materinya, yaitu tentang penganggaran ya, anggaran, masalah tentang biaya juga ya, karena kan nanti fasilitator dan pengajar praktik ini kan memberikan materi buat teman-teman calon guru penggerak atau pendidikan gitu ya selama 6 bulan. Nah itu kan pasti membutuhkan banyak biaya-biaya sekali ya. Nah kalau pengajar praktik itu ibaratkannya seperti pasukan-pasukan darat. Nah, sedangkan kalau fasilitator itu seperti pasukan-pasukan udara, teman-teman. Nah, otomatis untuk fasilitator itu pasti honornya itu pembayarannya akan lebih besar gitu ya. Nah, sedangkan pengajar praktik ya lumayan gitu ya, disyukurin aja gitu. Nah, jadi itu dibahas. Nah, setiap satu pengajar praktik itu kan membimbing CGP calon-calon guru penggeraknya itu sekitar 6, 7 sampai 8 ya. Ada juga yang 4. Kalau di tempat kabupaten tersebut atau di kota tersebut misalnya pengajar praktiknya ramai, maka disesuaikan, dibagi nih dengan calon guru penggeraknya berapa orang gitu. Nah, contohnya kalau di kota kami ya, di kota Pontianak ini calon guru penggeraknya itu ramai ya. Pokoknya ada 100 lebih ya gitu ya. 200 atau 100 lebih gitu ya. Lalu dibagilah dengan pengajar praktiknya. Di kota Pontianak ini ada 16. Maka jadi satu pengajar praktik itu membimbing atau melatih atau membina, mendampingi calon guru penggerak itu ada 66. Nah seperti saya itu kan, saya membimbing atau mendampingi calon guru penggerak itu ada 6 sekolah ya, atau 6 guru. Nah itu disesuaikan lagi, ada juga di kabupaten yang lain, misalnya Melawi atau Singkawang atau Kapuas Hulu itu ya. Kalau misalnya calon pengajar PP-nya atau pengajar praktiknya sedikit, maka dibagi dengan calon penggeraknya. Maka satu PP itu bisa sampai membimbing atau melatih calon guru penggeraknya itu bisa sampai 7 sampai 8 orang. Nah jadi disesuaikan lagi nih teman-teman, karena kan itu kan nanti ada istilahnya pendampingan individu atau PI ya, lalu ada istilah lokakarya di kegiatan guru penggerak ya. Nah untuk pendampingan individu itu selama 6 bulan calon guru penggerak itu pelatihan itu ada sekitar mungkin 7 ya, 7 atau 6 pendampingan individu. Maka setiap bulan itu akan ada PI pendampingan individu gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 7 PI. Nah itu kan kami pengajar praktik langsung turun ke lapangan tuh teman-teman, ke sekolah calon guru penggerak ya, mengadakan itu 1 CP 1 jam itu 45 menit. Jadi kalau satu guru penggerak atau satu calon guru penggerak itu biasanya sampai 4 JP gitu ya. Nah itu diperhitungkan semua tuh teman-teman. Nah berapa anggarannya, biayanya, terus medan jalannya juga kan. Kalau misalnya antara di kota, contoh kota Pontianak itu kan medannya bagus semua ya, mulus jalannya ya, tidak ada kesulitan. Cuma yang menjadi pembahasan yang lebih lama itu untuk teman-teman kita pengajar praktik yang membina teman-teman calon guru penggerak itu yang sekolahnya masuk ke pedalaman ya, misalnya kayak Melawi, Sintang gitu ya, Kapuas Hulu ya, Putus Ibau sana itu kan jauh-jauh ya. Nah itu otomatis medannya itu biasanya nyebrang air ya, bahkan mereka untuk melakukan pembinaan pelatihan itu bisa nginap dulu gitu ya, nginap dulu di tempat penginapan, lalu menuju lagi nyebrang air dan sebagainya. Jadi medan yang dilalui itu jauh yang ditempuh. Nah
Untuk pembiayaan itu ribet banget teman-teman, karena ini kan ya istilahnya uang negara ya, jadi itu harus banyak bukti, seperti kita pelaporan dana bos gitu teman-teman. Jadi sedetail banget, misalnya hanya 5.000, 6.000, 4.000 pun tetap harus kita laporkan gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya yang di Kota Pontianak ini kita menggunakan misalnya kalau Gojek apa gitu tuh, itu harus dilampirkan semua, bahkan termasuk STNK tukang Gojeknya juga, KTP-nya juga, semuanya itu lampirkan. Nah, begitu juga kalau mereka yang menggunakan jalur yang jauh ya, misalnya mereka pakai kapal atau speed ataupun misalnya pakai pesawat gitu ya, itu dilampirkan semua. Nah, seperti fasilitator itu kan mereka pakai pesawat, pakai kereta gitu ya. Jadi itu dilampirkan semua tuh tiket-tiket teman-teman. Nah, makanya itu kami harus dikumpulkan ini ya. Sebenarnya sebelum kegiatan ini kami pengajar praktik dan fasilitator itu udah dapat pelatihan-pelatihan ya, sebelum-sebelumnya udah dapat ya. Nah, tapi ini untuk penguatan lagi. Nah, dan kami juga menyatukan materi-materi apa yang akan diberikan kepada teman-teman calon guru penggerak. Jadi materinya itu harus sama. Terus nanti kegiatan lokakaryanya bagaimana gitu. Jadi harus sama persepsinya gitu teman-teman. Karena kalau tidak disamakan nanti takutnya berbeda-beda gitu ya. Nah, terus membentukkan kelompok-kelompok gitu. Jadi ada kegiatannya banget. Pokoknya padat lah kegiatannya ya. Nah, hari ini kemungkinan sampai malam lagi. Tadi malam itu kami sampai hampir mau jam 10 malam teman-teman ya. Nah, pokoknya udah lelah banget. Nah, hari ini kemungkinan padat lagi. Terus besok pagi-pagi pagi-pagi masih ada kegiatan, lalu mungkin sekitar jam 10 jam 11 Minggu ya, itu baru penutupan. Oke teman-teman, ikutin terus ya channel YSW, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, ikutin terus. Dan ini sudah jam 7 pagi lewat, ini sudah waktunya untuk breakfast ya, untuk makan pagi, sarapan pagi. Kalau saya itu harus makan nasi teman-teman, karena udah biasa gitu ya. Nah, setelah sarapan nanti saya lanjut pergi ke sebelah nih, Hotel Gajah Mada, karena kegiatannya di Hotel Gajah Mada gitu. Nah, sebenarnya di Hotel Avara BQTQ ini khusus untuk fasilitator-fasilitator yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan yang ada di Jakarta, Jogja, Jawa Timur itu ya, Solo apa tuh yang didatangkan ke Kota Pontianak ini gitu. Nah, tapi karena di Gajah Mada itu udah kepenuhan ya, jadi kami ada yang di sini juga. Oke, sampai sini dulu lah ya, nanti ikutin terus ya video ini, nanti saya akan tayangkan lagi apa saja sih keseruan-seruan kegiatan kami. Oke, see you, bye. Tapi aku mau minta kunci satu, pinjam. Duduk di situ. Nih. Bukan narasumber. Nih. Peserta. Nih, Bapak. Dari situ enggak semua. Oh, alah. Ini kameranya bagus ya. Sulit benar, Bu. Itulah. Kita belajar, Ada tuh singkang tuh. Ya Wida sama ketuaan ini. Buat gini nih. Tapi ada yang nunggu, ada yang tidak sih. Tunggu di sini, backgroundnya itu. 8, jadi 30 plus 8, nah itu lengkap, ada 38 kehadiran. Dan ini ya Bapak Ibu, kalau nanti ada CGP yang tidak mengikuti PI, terus tidak mengikuti LOKA, jadi dinilai apa enggak Bapak Ibu? Ya, jadi tidak dinilai ya Bapak Ibu. Jadi CGP yang tidak mengikuti PI itu tidak dinilai. Baik, Bapak Ibu yang lain yang sebelah sini, hubungi admin kelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu PP kan ada WA group nanti dengan fasilitator, dengan PP dan juga CGP. Nah, di situ ada admin kelasnya. Jadi nanti silahkan menghubungi admin kelasnya ya Bapak Ibu. Untuk yang Bapak Ibu di tengah, untuk penilaian CGP gimana? Sudah aman?
Nah, dari BGP Kalbar itu nanti yang menilai admin kelas ya Bapak Ibu. Dan yang dinilai oleh admin kelas itu hanya di aspek sikap dan kedisiplinan. Tadi kan ada 4 aspek ya. Nah, yang dinilai admin LMS dari BGP itu hanya aspek penilaian sikap dan kedisiplinan. Nah, lalu selanjutnya kalau instruktur, sekarang instruktur itu